Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Azizah Retno Kustiah, spesialis anak, Magister Biomedik. Saya adalah dosen bagian ilmu kesehatan anak di Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sultan Agung, Semarang. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridrama Perguruan Tinggi untuk sertifikasi dosen tahun 2025 dalam bidang pengajaran. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan bidang keilmuan saya, yaitu bagian ilmu kesehatan anak dalam modul masalah dalam sistem organ digestif. Modul masalah pada sistem organ digestif dilaksanakan di tahun ketiga pada semester genap atau semester 6 dan berlangsung selama 4 minggu. Bagian ilmu kesehatan anak mengampu mata kuliah di LBM 3 dengan materi bahasan diare akut pada anak. Sistem pembelajaran dalam modul ini menggunakan metode diskusi tutorial atau small group discussion, kuliah, keterampilan klinis, dan praktikum laboratorium. Diskusi tutorial atau SGD berlangsung selama 100 menit, kuliah berlangsung selama 100 menit, dan keterampilan klinis atau praktikum laboratorium berlangsung selama 200 menit. Bentuk penilaian terdiri dari penilaian modul dan penetapan nilai akhir modul. Penilaian modul terdiri dari nilai SGD yang meliputi 15% dari nilai summative knowledge. Penilaian berdasarkan kehadiran aktivitas interaksi dan kesiapan materi dalam diskusi. Nilai keterampilan klinis atau praktikum laboratorium meliputi 10% dari nilai summative knowledge. Penilaian berdasarkan pada pengetahuan dan keterampilan. Nilai ujian tengah modul meliputi 30% dari nilai summative knowledge, merupakan ujian knowledge terhadap semua materi dalam SGD, kuliah, keterampilan klinis, dan praktikum laboratorium, dan dilaksanakan setelah 2 LBM selesai. Nilai akhir ujian modul meliputi 45% nilai summative knowledge, merupakan ujian terhadap semua materi SGD, kuliah, keterampilan klinis, dan praktikum laboratorium. Materi dan pelaksanaannya dilakukan setelah semua LBM selesai. Kuliah pakar, presentasi kehadiran minimal adalah 75%. Penetapan nilai akhir modul didasarkan pada rumus rata dari nilai SGD dikalikan 15% ditambah rata nilai keterampilan klinis atau praktikum laboratorium dikalikan 10%, ditambah dengan nilai ujian mid modul dikalikan 30%, ditambah dengan nilai ujian akhir modul dikalikan 45%. Mata kuliah yang saya ampu adalah diare akut pada anak. Adapun CPMK-nya adalah mahasiswa mampu menggabungkan ilmu biomedik, ilmu humaniora, ilmu kedokteran klinik, ilmu kedokteran pencegahan untuk mengelola kelainan pada saluran gastrointestinal bawah dalam menentukan diagnosis dan diagnosis banding, menentukan tata laksana, farmakologi dan non-farmakologi, serta memperkirakan prognosis penyakit dengan menginterpretasikan semua data yang didapatkan dari anamnesis, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang, secara mandiri, holistik, komprehensif, bermutu dan terukur, serta menerapkan kepemimpinan dan komunikasi efektif. Sedangkan sub CPMK-nya adalah setelah mengikuti kuliah diare akut pada anak, mahasiswa mampu memahami epidemiologi, etiologi, patogenesis, patofisiologi, menetapkan diagnosis,
tata laksana, memahami komplikasi dan pencegahan diare akut pada anak. Demikian penjelasan saya mengenai deskripsi mata kuliah yang saya ampu pada modul masalah pada sistem organ digestif. Berikut marilah kita saksikan cuplikan video mengajar kuliah diare akut pada anak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada siang hari ini saya akan memberikan materi kuliah mengenai diare akut pada anak. Ya, jadi untuk diare ini pertama-tama kalian harus mengetahui mengenai epidemiologi ya dari penyakit diare akut ini. Sehingga di sini nanti kita akan mengetahui seberapa besar sih kejadian diare terutama pada anak-anak yang harus menjadi perhatian kita semuanya. Untuk saat ini kejadian diare itu sekitar 200 sampai 400 kejadian per 1000 penduduk setiap tahunnya. Ya. Kemudian sebagian besar itu diderita oleh anak-anak balita. Ya. Jadi kurang lebihnya itu ada 40 juta kejadian diare per tahun. Ya. Ini cukup besar, tapi ini memang kejadian yang ada di seluruh dunia. Kemudian yang perlu kita waspadai dari pada anak-anak adalah adanya dehidrasi, di mana 1-2% anak yang diare itu akan mengalami dehidrasi dan sebagian besar itu bisa mengalami kegawatan sampai meninggal dunia yang bisa bila tidak mendapat pertolongan yang segera. Jadi kenapa kita sangat perhatian dengan kasus daripada anak itu, karena memang pada anak itu sangat berisiko terjadi dehidrasi yang mengancam jiwa anak. Dan kita tahu bahwa luas permukaan tubuh anak itu relatif luas daripada dewasa, sehingga tidak rentan untuk terjadi kehilangan cairan. Ya. Nanti sampai meninggal itu angka kematiannya itu cukup besar, yaitu 54 per 100.000 penduduk, sehingga dikatakan bahwa ada sekitar 2-3 setiap 1.000 anak itu meninggal. Anak balita itu juga setiap tahun. Dan selanjutnya, kemudian untuk jenis diarenya sendiri, ya kita mengenal ada yang disebut dengan diare cair dan ada yang disebut dengan disentri. Ya. Diare cair ini seringkali bersifat akut, ya, yang di mana di situ ada terjadi perubahan konsistensi dari feses, mulai dari lembek cair sampai cair. Jadi bisa diare itu berupa cair saja, ampasnya itu sangat sedikit. Nah inilah yang sangat berisiko untuk menimbulkan dehidrasi dengan frekuensi yang lebih dari 3 kali sehari, ya, atau bisa lebih sering yang dalam 24 jam itu akan bertambah sering ya biasanya, dan berlangsung kurang dari 14 hari. Ini yang disebut dengan diare akut, ya, biasanya bersifat cair. Kemudian ada juga yang disebut dengan disentri, yaitu diare akut yang pada tinjanya itu ditemukan darah. Dan darah di sini itu sifatnya tampak atau kasat mata ya, dan bukan diperiksa secara mikroskopik ya. Kita seringkali memahaminya bahwa itu harus diperiksa dengan mikroskop ya, nanti ditemukan darah atau tidak. Itu bukan disentri ya, tapi itu mungkin jenis penyakit yang lain menimbulkan perdarahan yang tersembunyi. Tapi kalau yang namanya disentri itu harus benar-benar kita melihat adanya darah dalam tinja atau dalam feses yang seringkali disertai dengan lendir. Dan pada saat anak buang air besar atau defekasi itu seringnya mengalami kesakitan yang kita sebut dengan tenesmus ya. Selanjutnya, ya karena kasus diare itu banyak sekali ya terjadi pada anak, kemudian juga membahayakan ya karena adanya dehidrasi yang harus ditangani segera, sehingga kalian kan harus mengetahui sebenarnya apa sih yang faktor-faktor apa ya yang bisa menyebabkan timbulnya diare. Yang pertama adalah faktor umur. Jadi sebagian besar episode diare itu terjadi pada usia sampai 2 tahun di depan ya. Paling tinggi itu pada usia 6 bulan sampai 11 bulan. Kira-kira kenapa ya?
kok 6 bulan sampai 11 bulan itu tinggi kejadian kecelakaan. Saya kenal dia dari dia itu kenapa? Karena 6 bulan, kira-kira kenapa 6 bulan? pengiriman rahasia sih. Ya, jadi kemudian mulai diberikan MPASI sehingga ada kemungkinan ya faktor luar itu masuk, faktor luar yang kita masih tidak bisa memastikan higiene sanitasinya ya. Jadi ada ya yang masuk, ada makanan tambahan yang masuk yang kemungkinan higiene sanitasi yang kurang itu bisa ya. Yang tadinya kan hanya ASI kan sangat higienis ya, karena langsung dari didikan langsung oleh ibunya. Kemudian juga pada saat 6 bulan itu imunitas juga mulai menurun ya. Imunitas mulai menurun. Ya. Kemudian kekebalan yang komplit itu adalah anak usia 2 tahun. Kemudian berdasarkan faktor berikutnya adalah jenis kelamin, di mana anak perempuan itu resikonya lebih rendah dibanding anak laki-laki. Ini berkaitan dengan perilaku ya, anak laki-laki itu lebih lasak, lebih suka bermain kotor-kotor, lebih berani kotor kemudian dibanding anak perempuan ya, lebih tidak higienis ya, seperti itu. Kemudian ada faktor musim, di mana pada daerah tropik atau daerah musim panas itu diare bisa terjadi sepanjang tahun ya. Pada daerah tropik kan kalau pas panas itu banyak debu, kemungkinan ditularkan oleh udara itu banyak ya. Kemudian higiene sanitasi makanan juga kurang tadi ya, karena debu yang banyak. Dan kalau hujan, air itu sebagai media yang cepat untuk meneruskan atau menularkan dari kuman-kuman penyakit ya. Frekuensinya juga bisa meningkat pada saat peralihan dari musim kemarau ke musim hujan. Jadi sepanjang tahun ya pada daerah tropik itu bisa timbul kasus-kasus diare yang meningkat. Kemudian faktor berikutnya adalah status gizi. Status gizi ini juga berpengaruh pada diare, di mana kita juga mengenal ada segitiga ya, segitiga antara status gizi, kemudian faktor infeksi, ya, dan juga faktor host juga. Kemudian pada anak yang gizinya kurang itu biasanya akan berakhir lama ya diarenya, dan frekuensinya juga lebih sering, bisa lebih lama sehingga berlanjut menjadi diare persisten. Kemudian faktor lingkungan, di mana faktor yang tumbuh yang pada penduduk kurang air bersih itu juga bisa memudahkan terjadi penularan. Ya, di beberapa tempat ada penyakit siderosis, penyakit diare yang endemik yang bisa berlangsung panjang tahun, terutama pada bayi dan anak-anak yang berumur antara 4 bulan sampai 3 tahun. Kemudian ada faktor sosial ekonomi, di mana faktor sosial ekonomi yang rendah itu akan menyebabkan status gizi juga kurang. Status gizi yang kurang ini akan memudahkan balita terkena diare. Kemudian juga yang berstatus ekonomi rendah biasanya tinggal di daerah yang higiene sanitasinya juga rendah, sehingga akan memudahkan kuman masuk ke dalam tubuh balita. Tadi faktor yang memudahkan terjadinya diare. Dan selanjutnya adalah mengenai etiologi. Kalau etiologi di sini adalah penyebab yang pasti ya, agent sebagai penyebabnya. Untuk diare cair akut itu penyebab terbanyak adalah virus yang disebut dengan rotavirus ya. Jadi ini harus diingat, sebagian besar diare anak kurang dari 2 tahun adalah rotavirus ya. Di seluruh dunia itu hampir 20-80%. Di Indonesia sekitar 55%. Sehingga rotavirus ini ada baik di negara maju maupun di negara berkembang. Ya, dikatakan bahwa rotavirus ini sebenarnya tidak
terpengaruh higienitas secara umum ya. Kalau higienitas pribadi itu sangat tentu saja tetap mempengaruhi. Ya di sini kita bisa lihat ya anak-anak yang bermain pada saat banjir ya itu bisa rentan untuk menderita diare. Sehingga pada saat musim banjir kita kan selalu ada pos-pos kesehatan ya untuk menangani kasus diare yang timbul atau meningkat pada saat ada kejadian banjir. Kemudian bagaimana tadi ya otavillus bisa menyebabkan terjadinya diare. Ya, otavillus itu akan menginvasi ya dari mukosa usus, berkembang biak di epitel villi usus halus, kemudian menyebabkan kerusakan dari epitel usus halus, terjadi kependekan villi. Ya, padahal di villi itu terdapat enzim untuk pencernaan, ya terutama adalah enzim laktase yang akan mencerna laktosa. Laktosa adalah makanan bayi yang utama ya karena terkandung dalam susu. Makanan bayi yang utama adalah susu ya, baik itu ASI maupun susu. Sehingga kalau terjadi pemendekan villi ini enzimnya berkurang, pencernaan laktosa menjadi berkurang, ya itu terjadi malabsorpsi laktosa ya. Laktosanya tidak tercerna, kemudian dia berjalan atau maksudnya dia menuju ke usus besar, dan di usus besar itu difermentasi oleh flora-flora usus yang kemudian menyebabkan atau menghasilkan asam dan gas sehingga diarenya itu baunya asam, kemudian nyemprot karena terdorong oleh gas karena kan biasanya embun, kemudian pada anusnya itu seringkali terjadi iritasi pada anus. Kemudian penyebab disentri itu seringkali adalah golongan Shigella, Salmonella, Campylobacter jejuni, E. coli, Enterococcus pneumonia. Untuk disentri yang berat bisa karena disenteriae, kuman Shigella Leishmani, Salmonella, dan Aedes. Enterococcus, E. coli, Aedes. Disentri ini terjadi 10% pada kasus diare pada anak kurang dari 5 tahun. Sebagian 15-25% itu bisa menyebabkan kematian. Disentri ini bisa lama sembuhnya walaupun dia tidak berisiko terjadi dehidrasi ya. Komplikasi pada disentri ini juga bisa lebih banyak, dan nanti bisa lama sembuh, mempengaruhi nafsu makan, sehingga mempengaruhi pertumbuhan anak. Risiko kematian juga bisa lebih tinggi kalau kuman itu beredar dalam tubuh, ke dalam hepat, bisa dalam otak. Bakteri penyebab disentri itu menempel dan berkembang biak di usus, ya. Dan melalui tanduk getarnya jadi pengurangan kapasitas penyerapan dan terjadi sekresi cairan. Toksin pada kuman itu akan menghambat fungsi epitel, akan mengurangi absorpsi natrium dan menambah klorida, akan menyebabkan sekresi air dan elektrolit. Ini adalah bakteri yang bukan disentri ya, saya ulangi, ini bukan yang disentri. Jadi ini kuman yang mengeluarkan toksin. Jadi ini diare karena bakteri, berbeda dengan yang virus dan berbeda juga dengan yang disentri. Jadi ini termasuk diare sekretorik. Kalau yang virus tadi apa? Apa tadi karena laktosa tidak terserap? Jadi apa? Osmotik apa? Sekretorik. Osmotik ya. Karena zat makanan yang tidak terserap itu menyebabkan diare osmotik. Jadi seperti kita tidak tahan dengan suatu makanan, makanan itu tidak tercerna, kemudian kita jadi diare, itu berarti diare osmotik. Kalau yang diare sekretorik itu kemungkinan atau penyebabnya adalah bakteri yang mengeluarkan toksin, di mana toksinnya itu mengganggu pompa natrium dan kalium sehingga natriumnya itu tidak terserap, dan natrium itu adalah sifatnya menarik cairan ya. Jadi menarik cairan sehingga dalam lunak usus itu menjadi banyak cairan atau voluminus. Dengan banyak cairan kemudian akan merangsang peristaltik usus untuk mengeluarkan hingga terjadi diare.
Kalau yang diare berdarah tadi di desentri itu kumannya menginvasi dan merusak sel epitel mukosa yang ada di kolon, di ilium distal. Ya, kemudian invasi ini diikuti dengan lipoakses dan locus superficial, sehingga mengeluarkan lendir dan darah di dalam tinja. Kemudian untuk diare akut itu kita mendiagnosisnya berdasarkan 3 hal, yaitu konsistensi atau akut atau kronik, kemudian berdasarkan etiologinya dan berdasarkan derajat dehidrasinya. Jadi nanti jangan lupa kalau kalian cek ya baik objek konflik bagian maupun konflik nasional itu kalau mendiagnosis itu harus seperti ini ya. Diarenya apa akut apa kronis ya. Kemudian derajat dehidrasinya apa? Apakah tidak mengalami dehidrasi? Apakah dehidrasinya ringan sedang? Apakah dehidrasinya berat ya? Kemudian ini jangan lupa etiologinya. Etiologinya tadi bisa faktor infeksi enteral ya, karena virus, karena bakteri ya. Yang sebetulnya ada lagi adalah faktor infeksi parentral ya, misalnya karena dia menderita BRPN, menderita aroma, ya, ispa, itu juga bisa menyebabkan diare. Yang disebut diare persisten itu kalau lebih dari 14 hari. Kemudian khusus untuk penyebab sigela itu bisa awalnya ini berupa diare cair dan berdarah setelah 1-2 hari, disertai dengan demam, nyeri perut, nyeri rektum atau tenesmus. Bisa menyebabkan kematian akibat infeksi yang berat atau sepsis, infeksi sekunder, dan adanya risiko. Kemudian dari aspek dehidrasinya kita harus menilainya dari asupan oralnya, ya. Apakah anak masih bisa minum, ya. Kemudian apakah ada muntah, bisa makan minum, apakah ada muntah, kemudian frekuensi BAB-nya itu sering atau tidak ya. Ya kalau frekuensi BAB-nya semakin sering dan semakin berisiko terjadi dehidrasi. Dan kita tanyakan juga kencingnya apakah masih sering ya, kencingnya apakah masih sering, apakah sudah mulai lama nggak kencing-kencing ya. Harusnya seorang anak itu paling tidak 6 jam sekali ya kencing ya. Kemudian apakah sudah minum obat ya untuk mengatasi diarenya ya, obat-obatan di sini yang beredar itu seringkali obat-obatan yang mengurangi peristaltik ya, tapi sebetulnya itu untuk anak-anak tidak cocok. Jadi kalau anak-anak itu sering yang lebih cocok adalah rehidrasi atau penggantian cairan. Nanti kita akan lihat apa tata laksana anak itu seperti apa ya. Kemudian kita amati keadaan umum dan aktivitas anak. Jadi untuk dehidrasi ini sebenarnya kita bisa lihat dari keadaan umum, apakah anaknya masih aktif ya. Kalau anaknya masih aktif, gembira, ceria, itu biasanya dia belum ada tanda dehidrasi. Tapi kalau anaknya sudah rewel ya, biasanya sudah dehidrasi. Kalau anaknya sudah sangat lemah lethargi, itu biasanya sudah dehidrasi berat ya. Kemudian rasa haus ya, rasa haus kalau dia masih mau minum tapi udah minum tapi masih aktif berarti tidak dehidrasi. Kalau dia dikasih minum tuh langsung blek-blek kehausan seperti kita habis buka puasa itu ya, itu berarti dehidrasi ya. Kemudian kalau yang dehidrasi itu sudah sangat lemah sehingga dia tidak mau minum, tidak mau ngambil gelasnya aja sudah tidak mengenal ya. Dan apakah ada demam? Gimana? Demam ini juga bisa menjadi tanda adanya dehidrasi. Ya, kemudian dehidrasi bisa dehidrasi berat ya, seperti ini ya, penampakannya mata cowong, dehidrasi ringan saja, ada tulisan mata cowong. Ya, tata laksananya ada 5 lintas tata laksana diare, meliputi rehidrasi, dukungan nutrisi, pemberian zinc, antibiotika selektif dan edukasi orang tua. Jadi tata laksana utama pada diare anak adalah rehidrasi, sehingga pada saat anak diare, berapapun yang keluar dari diare kita harus menggantinya lewat minum.
ya, sehingga penting sekali di sini diamati apakah anak muntah atau tidak. Ya, cairan bisa berupa oralit, ya, oralit sekarang sudah ada yang baru berbeda dengan oralit yang lama. Seperti ini yang dilakukan satu sasetnya dalam 200 cc. Rencana terapi anak itu untuk tanpa tanda dehidrasi sehingga anak bisa dirawat di rumah dengan diberikan cairan pengganti, ya. Kemudian juga diberikan zinc. Zinc ini adalah untuk meningkatkan imunitas sehingga diharapkan diarenya itu frekuensinya akan cepat berkurang dan durasinya akan lebih pendek dan tidak ada kekambuhan dalam 3 bulan. Dan harus dibawa ke petugas kesehatan kalau diarenya makin sering muntah, ya. Jadi jangan dibilang kalau diare ini anak mau pintar atau gimana, ya. Kita harus pada anak itu harus benar-benar hati-hati dehidrasi dia. Karena itu tidak pada diri, tidak banyak kasus ya, anaknya orang ke atas itu karena tidak tertolong banyak. Ya, hati-hati dengan kalau sudah terpapar infus itu sudah lebih aman. Ya, ini jadi itu gejala yang tapi kalau dehidrasi dengan benar. Dengan nutrisi artinya dia diberikan makanan seperti yang biasa dia makan, ya. Dan antibiotika tidak semua diberikan pada kasus diare, ya. Banyak yang terbukti dia akibat atau etiologinya adalah bakteri yang dibuktikan dengan pemeriksaan feses di mana leukositnya itu meningkat. Leukosit dalam feses atau leukosit dalam darah, leukositosis, ya. Kemudian yang kita takutkan dari diare adalah adanya beberapa penyakit sehingga bisa terjadi shock, bisa terjadi gagal ginjal akut, kemudian terjadi gangguan keseimbangan elektrolit, baik liponatremi, hipernatremi, hipokalemi, kemudian bisa terjadi akibat metabolik, hipoglikemia, dan sebagainya, di mana gangguan tadi keseimbangan elektrolit itu bisa menyebabkan jam. Dan bagaimana untuk mencegah tidak terjadi diare? Yang utama adalah higienis sanitasi, ya, mencuci tangan sebelum makan, sesudah membersihkan feses pada saat anak BAB, ya. Kemudian gizi yang seimbang, mencuci tangan dengan sabun karena ini akan menghilangkan kuman sebelum makan, dan ya, kemudian penggunaan jamban yang benar, ya. Jadi kita BAB di tempat yang benar itu sudah suatu upaya untuk mencegah dari MPI. Kemudian juga imunisasi campak. Karena apa? Karena kalau anak terserang campak dia sangat rentan terjadi diare, ya. Karena mukosalnya itu akan terkena dari virus campak sehingga rusak sehingga mudah kuman itu masuk. Ya, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Apa saya tanya? Imunisasi campak pada usia berapa? Usia berapa imunisasi campak? Ada yang sudah punya anak? Nah, itu ada yang tahu nggak imunisasi campak usia berapa? Belum mau masuk soal, ya. Sudah masuk IKN belum? Belum. Sudah kamu ditanya lebih lanjut. Jadi imunisasi campak itu umur 9 bulan, ya. Campak itu penyebabnya apa? Virus apa bakteri? Virus, ya. Virus campak. Campak itu sebenarnya penyakit ringan karena penyebab virus itu adalah apa? Contaminated disease, ya. Tapi akibat dari penyakit campak itu yang harus kita waspadai karena campak itu menyerang mukosa-mukosa sehingga terjadi kerusakan baik mukosa saluran cerna, saluran nafas, sehingga pada penderita campak itu bisa terjadi diare, bisa terjadi pneumonia, seperti ini. Sehingga pada anak yang belum imunisasi campak itu sangat rentan kalau terjadi diare.